Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we meet again, students. How are you? Fine. Hope so, ya. Kelas 11 ya. Okay. Today we're going to talk about the simple present and present progressive. Okay, simple present and present progressive. I'm not going to talk about the formula anymore because we have been through it, the formula. Now I'm going to talk about this use of simple present and present progressive. As you know, that present progressive is also called what is it? Present continuous, yeah, and simple present and present progressive. Okay, now the use of simple present. Look, divided into two groups, yeah, A, B, C, and D, E, E. This is the explanation of these expressions, okay, these sentences. Water flows downstream, sugar is sweet, the average person breathes 21.600 times satu hari, ya. Nah, ini sepertinya apa ini? Nah, lihat di sini. The simple present says that something was true in the past true, okay? Okay, sekarang juga true, okay? Dan mungkin besoknya true juga nanti, ya seperti itu keadaannya. Maka disebutlah ini sebagai apa? Digunakan sebagai, okay, untuk mengekspresikan general truth, general statement, ya, keadaan-keadaan atau fakta-fakta yang causa prima, artinya tidak bisa dibantah kebenarannya. Air kan memang selalu flows downstream, kan nggak pernah upstream, udah kacau pula upstream. Nah, fakta-fakta yang nggak bisa dibantah ini, maka digunakanlah simple present, gitu ya, digunakan untuk itu. Sugar was sweet, nggak boleh, maka sugar is sweet. Dari dulu juga begitu, sweet, gitu kan? Oke, nggak boleh was, karena was nanti apa namanya? Dulunya sugar sweet, sekarang nggak lagi. Nah, ini juga fakta. The average person breathes to 21.800 times a day, ya. Jadi ini juga fakta. Gunakanlah simple present. Oke. Kemudian di sini yang kita tahu dari dulu juga gunakan simple present untuk menyatakan habits, ya, atau everyday activities. Maka gunakanlah simple present. Ananda surf the internet 3 hours every night. Ini kebiasaan dia, 3 jam setiap malam begitu. Maka ini sudah jadi kebiasaan, habits, maka gunakanlah simple present. Take a bath 3 times every day, gitu ya, maka gunakanlah simple present 3 kali dalam sehari. Itu umumnya begitu kalau orang Asia gitu ya. Tapi saya pernah tanya orang Baratnya, mereka nggak ada itu 3 kali sehari itu nggak jadi patokan mereka. Kadang 1 hari sekali. Saya pernah ngomong sama orang ini apa namanya, Asia, malah Jepang, mereka nggak ada tahu itu 3 times every day, itu nggak ada. Ternyata begitu, kita aja gitu ya. Tapi habit kita yang di Indonesia, maka take a bath 3 times every day. Rahmat always drinks a glass of milk in the morning. Memang kebiasaan dia drinks a glass of milk in the morning, maka ini bisa gunakan simple present. Umumnya begitu penggunaannya, paham ya? Oke. Nah, sekarang ke present progressive. Present continuous. Ini nama orang is sleeping right now. Bornok is sleeping right now. I need an umbrella. Kenapa? Because it is raining outside. Saya butuh umbrella karena sedang hujan di luar. Jadi kita kasih komentar kepada A, B, C, ya. A, B, C ini untuk komentar yang apa yang sedang terjadi at the moment of speaking, ya. Pada saat kita lagi ngomong, yang terjadi apa di saat itu, saat kita berada di situ atau ngomong sesuatu di situ, maka kita bisa kasih komentar menggunakan present continuous. Nah, itu ya. The present progressive expresses an activity that is in progress, sedang berlangsung at the moment of speaking, katanya kan. Nah, pada saat kita lagi bicara ada aktivitas lain berlangsung, lalu kita kasih komentar, maka yang sedang terjadi itu kita komentari dengan present continuous, gitu ya. Oke.
No problem with this one, right? DEF. Okay, ini Rita is reading the thick novel this month. This month, bulan ini. Kalau kita lihat gimana? Bisa recording bisa stop. Apa lagi? Oh, recordingnya stop. Baru ambil file yang lain. Main lagi gitu ya. Oke, nanti tinggal cut aja gitu kan. Oke. Audionya langsung aja. Ya kan? Gak ada sesentuh, on tetap on. Oh, nanti on lagi. Stop. Main lagi. Ada beta. Oh, gitu. Oke. Oke, start. Bagus. Ya, nice. Oke, we go on. Kalau kita lihat Nita, ini di sini ya, Nita is reading the thick novel this month, right? Nita sedang baca novel bulan ini. Ija is trying to improve her cooking skill, gitu ya. Kita gede. Nita sebenarnya sedang tidak baca novel sekarang. Gitu, tidak sedang baca novel. Tapi kenapa kita pakai present progressive? Artinya this month, ya. Nita sedang menghabiskan rencana dia ini untuk membaca novel bulan ini. Walaupun kita lihat Nita tidak sedang baca novel, tapi bulan ini dia punya plan akan dia habisin tuh. Jadi ada pertanyaan seperti ini, apa sih aktivitas Nita bulan ini? Maka Nita jawab bisa begini, oh saya sedang dalam proses ngabisin nih baca thick novel ya bulan ini, itu novel yang tebal ini. Jadi boleh gunakan present continuous. Nah, itu dia. Uli is writing a grammar book this year. Tahun ini dia sedang aktivitasnya sedang berencana untuk menulis sebuah buku grammar ya, tahun ini harus selesai. Jadi walaupun kita lihat sekarang dia sedang tidak menulis gitu ya, aktivitas yang sedang terjadi tidak nampak, cuman dibatasi oleh waktu tertentu seperti ini. Maka bisa gunakan present progressive. Paham ya, DEF-nya paham ya? Itu dia. Oke, jadi bisa gunakan present progressive. Nah, lihat di sini, use either simple present or present progressive of the verbs in parenthesis. Wash. Ija can't come to the phone because she apa ini? Present progressive atau simple present? Ija can't come to the phone because she, ya harusnya apa nih? She is washing her hair. Kenapa bukan she washes? Karena ada tautan kemari ya, lihat sentence-nya, dia tidak bisa jawab telepon, loh lagi ngapain? Jadi logika itu diambil karena dia sedang she is washing her hair at the bathroom ya, gitu ya. Nah, nomor 2, Ija washes atau is washing her hair every other day or so. Berkelang-kelang nih harinya nih. Ini sudah jadi kebiasaan bukan? Jadi ini jelas apa? Ija washes her hair. Itu ya. Paham ya? Oke. Number 3, please be quiet. I try atau I am trying to concentrate. Please be quiet. Ya, ini bukan I try, tapi I am trying to concentrate. Nah, ini penandanya. Nah, kalau dipertanyakan lagi, logikanya diambil ya. Diam, tolong tenang. Loh, ada apa? Aku sedang konsentrasi, kan gitu kan, sedang. Dari situ bisa kita ketahui konteks ini meminta present progressive. 4. Okay. It's 7:30 a.m. and the Rahmats, kalau ada pakai the Rahmats artinya keluarganya Rahmats in the kitchen. Sedang ingat ya, sedang berada di kitchen. Mrs. Rahmat
Ibu Rahmat. Nah ini apa ini? Titik-titik at the breakfast table. Sedang ada di kitchen. Ibu Rahmat duduk atau sedang duduk? Iya. Ada ininya ya. Oke. Jawabannya adalah ya, is sitting at the breakfast table. Gitu ya. Walaupun kita kalian sering tahu ya, kalau ada begini, kalau ada now, kata keterangan waktu now, maka jelas itu biasanya ing gitu ya gitu. Kalau nggak ada gimana? Kita lihat konteks. Jadi tidak harus ada now, at the moment gitu ya. Dan seperti contoh-contoh kata keterangan waktu yang lain jadi pemancing present progressive. Tidak, dari konteks kita bisa tahu ini present progressive atau tidak. Dia, Ibu Rahmat ini sedang duduk di breakfast. She reads atau she is reading the morning paper? Jawabnya apa ini? She reads atau she is reading the morning paper? Iya, dia sedang duduk di breakfast table. Tentu pertanyaannya, sedang duduk sedang apa? Lebih spesifik kan? Jadi she is reading the morning paper. So Mrs. Rahmat is sitting at the breakfast table and she is reading the morning paper, gitu kan? Oke. Yang ini apa ini? Continuous atau tidak? Ini ada every morning. Every morning is habit kan? Jadi she reads the newspaper every morning. Ya, itu ya. Mr. Rahmat. Nah, ini apa ini? Tadi Ibu Rahmat. Jadi lihat, keluarga Rahmat sedang berada di kitchen. Ibu Rahmat sedang duduk, sedang baca koran. Pak Rahmat sedang apa? Kan tentu kan? Jadi gitu kan. Jadi is pouring the ing ya, ing. Oke, a cup of coffee gitu ya, sedang menuangkan. Ini yang terjadi di kapan ini? Di jam 7.30 AM gitu kan? Cup of coffee. Coba lihat di sini. He is drinking 2 cups of coffee before he is going, atau he drinks 2 cups of coffee before he goes to work. Ini kayaknya sudah habit ya, setiap sebelum pergi kerja jadi kebiasaan dia minum kopi. Jadi he drinks. Jadi itu apa namanya? Simple present. And this one tentu he goes. Okay. There is a cartoon on TV but children watch not. Ini minta negatif ya. There is a cartoon on TV but the children watch not. Ini gimana nih? Ada kartun di TV, sedang on di TV kan? Tapi children ngapain? Nggak sedang nonton. Iya, tidak sedang nonton itu, walaupun TV sedang ada kartun di TV. Jadi are not watching it. Kalau nggak sedang nonton itu, walaupun di TV sedang ada kartun, mereka sedang apa? Kan gitu kan? So they are, kan gitu, logikanya nyambung ya. They are playing with their toys instead. Gitu kan? Oke. Jadi ini yang terjadi. Kita 7.30, apa yang terjadi? Ibu Rahmat, oke, Ibu Rahmat sedang duduk, sedang baca koran. Pak Rahmat sedang tuang kopi, ya. Kemudian sedang ada kartun 7.30 ya. Sedang ada kartun di TV, tapi anak-anak sedang tidak nonton itu. Terus mereka sedang apa? Mereka sedang bermain dengan their toys, ya, bukan sedang nonton kartun di TV. Ini yang terjadi di 7.30. Gitu kan logikanya kan? They usually, nah ini sudah kebiasaan mereka, biasanya is watching, tidak. Jadi watch cartoons in the morning, but this morning mereka tidak, ya, tidak sedang ini. Okay, they are not paying any attention to the TV. Nah, gitu ya. Enggak memperhatikan itu pun. Okay. Mr. and Mrs. Rahmat juga tidak, ini juga ya, either. Okay, either boleh baca, either boleh. Jadi juga tidak sedang nonton TV, anak-anak juga tidak sedang nonton TV, ada kartun.
Oke, mereka semua ya, memang sudah kenyataannya. Kalau keadaan yang memang seperti itu, gitu ya, maka ini boleh pakai ing, gitu ya. Dia harus hanya simple present. Lagian nanti kita bahas lebih khusus setelah ini. Like tidak boleh pernah dalam bentuk ing. Ada beberapa kata kerja yang tidak boleh dalam bentuk apa? Ing. Walaupun kita belajar present continuous itu pakai ing, jangan pernah berpikir bahwa semua kata kerja bisa pakai apa? Ing, gitu ya. Oke. Nanti di bawah ada. Ini namanya stative verbs. Later we talk about this after this ya. The baby sleeps atau the baby is sleeping. Nah, ini saya tanya ini. Hush, the baby. Iya, jawabannya adalah the baby is sleeping ya. Kenapa kok tahu ing di sini bukan sleep? Kenapa? Logikanya nyambungnya begini ya. Diam, jangan ribut kan gitu. Hush, gitu kan. Itu maksudnya kan suruh orang diam tuh. Terus yang disuruh diam pasti akan ngomong, kenapa? Bayi sedang tidur, maka jangan ribut. Oh gitu. Nah, maka nyambung ya. The baby is sleeping. Ini sering masuk dalam ujian. Nanti kamu bisa ketemukan ini kalau ujian di mana-mana nanti ada hush, itu sering masuk. Bayi apa nih? Sering dibuat jadi ujian ini ya. Oke. Look, ini juga. Lihat. Kalau sudah lihat artinya kan sedang terjadi sesuatu. Itu logikanya. Ini penanda, look ini penanda, demikian juga apa tadi? Hush itu juga penanda. Look, it snows atau it is snowing. Maka di sini look, it is snowing, sedang turun salju gitu ya. Okay. It's beautiful. Okay. This is the first time I've ever seen snow. Dia bilang, ini pertama kali aku lihat salju. It does not snow atau it's not snowing in my country Indonesia. Ini kenyataan seperti ini tadi. Kenyataan yang apa adanya, memang begitu keadaannya. Dan ini juga kenyataan yang memang begitu keadaannya. Di Indonesia memang tak ada salju, gitu ya. Maka di sini harus it does not apa snow, gitu ya. It does not snow. Okay. Alright, now we go to this one, stative verbs ya, stative verbs. Ini tadi saya bilang tadi, tidak semua kata kerja bisa dibuat dalam bentuk apa? Ing. Nah, ini ada beberapa kata yang harus kita paham. Stative verbs are verbs that describe keadaan. Ya, statif itu keadaan ya, states atau conditions atau situation that exist, yang ada. When they have stative meanings, tapi ketika mereka punya meaning yang static atau statif yang diam, mereka tidak digunakan dalam bentuk apa? Progressive tenses. Ada beberapa kata kerja yang bisa digunakan dalam bentuk ing dengan kondisi tertentu, ada yang tak bisa, kata kerja itu juga ya, yang tak bisa digunakan dalam bentuk ing. Tapi ada juga kata kerja yang lain yang memang selamanya tidak bisa digunakan dalam bentuk apa? Ing, gitu ya. Jadi kita lihat nanti di beberapa. Ini penting. Kita nggak bahas lagi formula ya. Jadi udah penggunaan nih. Jadi jangan ada yang nggak tahu lagi. Udah kelas berapa ini? Kelas 2 ya, kelas 11. Itu ya. Ini harus dikuasai. This food tastes good. I like it very much. Correct. Paham ya, ini benar. Maka salah kalau this food is tasting good, I'm liking it very much. Dalam konteks ini maka benar. Dalam konteks yang begini maksudnya ini di atas, maka salah, tak benar, incorrect. Ini salah, ini nggak boleh begini nih. Tasting, kenapa? Liking, kenapa? Karena taste dalam konteks ini food ya, bicara food ya, maka tidak boleh dalam bentuk ing. Di bawah lebih jelas, lihat. The chef is in the kitchen. He is tasting the sauce. Nah, ini correct. It tastes too salty. Nah, ini correct.
He doesn't like it. Correct, benar gitu ya. Testing, kita ke testing yang ini. Ini correct, kenapa? Kenapa ini tak boleh? Ya, karena dia aktif ini ya. Si chef ini sedang melakukan aktivitas apa? Merasa-rasai dengan lidahnya saus itu. Paham ya? Kalau yang ini, makanan ini sedang merasakan, nggak bisa, terasa. Terasa itu ya. Jadi dia seperti, kalau diterjemahkan seperti bernuansa pasif ya, kan gitu kan, terasa good gitu. Rasanya ada tapi kita tidak nampak. Itu logika lain yang kita bisa ambil agar paham ini begini aja. Rasanya bisa kita rasakan, tapi food ini nggak ada nampak kita aktivitas mengeluarkan rasa itu. Paham ya? Kalau ini kita nampak si chef itu sedang melakukan aktivitas merasa-rasai dengan lidahnya saus itu. Paham ya? Di bawah lebih jelas. Common certificate yang paling umum ya, kata-kata kerja ini mohon dihafal dan hati-hati menggunakannya. Yang pakai asterisk ini, saya kasih tahu yang ini ya, asterisk ini bisa digunakan kadang dalam bentuk ing, kadang tidak. Ini bacanya hati-hati ya, jangan ada beh-nya ya, doubt gitu aja, tapi cepat doubt, hilangkan beh-nya. Want, okay, mean, nah itu. Ini berhubungan dengan mental state, know, realize, understand, recognize, believe, dan sebagainya. Emotional love, ya, hate, mind, astonished, terkejut ya, takjub, okay. State, like, menghargai, please, prefer, hate, dislike, fear, envy, cemburu ya, mind. Nah, ini kata kerja yang umum untuk subject verbs. Kemudian kepemilikan, have, owned, belong, pakai to biasanya ya. Possess, ini nggak pernah dalam bentuk ing, kecuali have. Have bisa dalam bentuk ing dalam kondisi tertentu, dalam kondisi lain nggak boleh dalam bentuk ing. Kenapa? Ini ada tanda asterisk. Berarti kalau ada tanda asterisk maka bisa dalam bentuk dua bentuk ya, ing dengan tidak ing. Cuma ada kondisi tertentu yang jadi syarat. Taste tadi kan, maka pakai ini. Kadang bisa dalam bentuk ing, kadang tidak. Hear, mendengar, selamanya itu biasanya tidak dalam bentuk ing, mendengar. Tidak dalam bentuk ing, okay, walaupun sedang dengerin itu ya. Tapi kalau listen boleh, itu bedanya. Kenapa? Even the native speakers English yang cannot answer, nggak bisa jawab kenapa ya gitu. Listen boleh dalam bentuk ing, tapi hear enggak, sama-sama mendengar ya. Perception, smell, feel ya, dan ini juga, okay. Ini kumpulannya aja. Kita diskusi ke bawah, okay. Discuss the difference in meaning of the italicized verbs in each group of sentences. These flowers smell good. Ini okay ya. Smell nggak boleh dalam bentuk ing. Apa beda ini sama ini? Yang ini mengeluarkan bau yang enak, tapi kita tidak nampak flowersnya. Seada usaha tuh goyang-goyang atau apa kan gitu, cara memahaminya aja nih ya, bahwa dia mengeluarkan bau yang harum tapi terasa harum. Nah, maka ini tak boleh dalam bentuk ing. Gitu cara membuat kalimatnya. Ini aku pakai bentuk ing atau enggak ya? Gitu ya. Kalau aku buat terasa harum, maka senantiasa beginilah dia pembentukan kalimatnya. Tapi kalau ini boleh dalam bentuk ing, artinya apa? Ada nampak aktivitas si Rahma sedang membaui flowers itu dengan apanya? Dengan hidungnya. Paham ya? Oke. Tapi kalau Rahma smells good, si Rahmanya yang harum lain, gitu ya, terasa harum. I think, nah ini think. I think Hamid is a kind man. I'm thinking about this grammar. Kalau think artinya percaya, I believe nih ya. Kalau think diartikan percaya, believe tak boleh dalam bentuk ing. Paham? Ini penggunaannya. Think ini muncul di sini kalau artinya believe. Ya, kalau think artinya believe, maka tak usah dalam bentuk ing. Nah, kalau yang ini sedang mempertimbangkan,
Kalau think sedang mempertimbangkan, think of atau think about gitu ya, maka ini boleh dalam bentuk ing. Paham? I think Hamid is a kind man. I believe that Hamid is a kind man. Sama kan? Maka thinknya tak boleh dalam bentuk ing. I'm thinking about this grammar. Aku sedang mempertimbang-timbangkan, ya, mikir-mikirin tentang grammar ini, kok susah kali. Kalau think di sini kita ganti dengan think, I think grammar is easy. I believe that, kan gitu kan? Bedanya itu. See, look, gitu ya. Apa bedanya? See dengan seeing beda. Kalau pakai ing udah artinya lain. Saya melihat sebuah butterfly. Kau lihat nggak? Ini kalau artinya see, melihat, tak usah dalam bentuk apa? Ing. Jangan diganti dengan bentuk ing. Kalau pakai to be plus ing, bukan lagi melihat. Lihat di sini. Rita is seeing her doctor about her headache. Ini bacanya, ingat, headache, salah itu sering sekali kita headache, headache, ya, headache, toothache, bellyache, gitu kan, backache, itu ache, ya. Rita is seeing her doctor about her headache. Seeing di sini bukan melihat, ingat, ing dia di sini. Kalau pakai ing maka artinya sedang ketemu dokternya, paham ya? Sedang bertemu dengan, bukan melihat dokternya, bertemu. Kalau gitu ini artinya apa? Kalau diartikan, ingat, kalau diartikan see sebagai melihat, tak usah dalam bentuk ing sebilang tadi kan. Oke. Jadi Didin and Anita are seeing each other. Ini artinya apa nih? Bukan lihat-lihatan, sedang lihat-lihatan, tidak. Didin and Anita are seeing each other. Maksudnya apa? Sedang ketemu. Mereka berdua sedang bertemu satu dengan yang lain. Paham maksudnya ya? Jadi hati-hati penggunaan see. Okay? Carmilla looks cold. I lent her my coat. Okay? Dewi is looking out the window. She sees a butterfly. Nah, ini lebih bagus lagi contohnya. Ini kelihatannya apa ini? Kedinginan. Maka aku pinjamin my coat, gitu kan. Dewi is looking out the window. Ini sedang melongok keluar gitu. Ini kelihatan, paham? Ini kalau diartikan kelihatan cold, tak boleh Carmilla is looking cold, salah tuh. Maka Carmilla looks cold, paham? Itu dia. Yang di sini Dewi is looking out the window. Ini bukan kelihatannya, enggak, sedang melongok keluar jendela, kepalanya keluar jendela melihat sesuatu. Apa yang dilihat? Oh, dia sedang melihat sebuah apa? Butterfly. Walaupun artinya sedang melihat, tak boleh dalam bentuk apa tadi, ingat? Seeing kan? Dewi is looking out the window. She is seeing a butterfly. Oh, tidak. She sees a butterfly. Walaupun artinya sedang melihat. Paham ya? Oke. Dikit lagi ya. Oke. Samsudin appears to be asleep. Appears sama ini sama ya, artinya mana lah tadi? Look, nggak ada beda. Samsudin looks sleepy, umpama kan? Looks to be asleep, no problem. Sama lah artinya ini. Maka tak boleh dalam bentuk ing. Jangan ganggu dia, kan gitu kan? Kayaknya dia ngantuk, sleepy nih. Tapi kalau pakai ing bukan kayaknya kelihatan, itu ya, sedang muncul, paham? Di stage contoh ini. My favorite actor is now appearing on the stage. Artinya apa nih? Sedang ada di stage ya, sedang muncul. Feel, hati-hati dengan feel. Dono is feeling the cat's fur. Apa ini? Bulu kucing ya, bulu kucing. Artinya sedang apa ini? Feeling, sedang merasa-rasakan dengan tangannya. Ya, lembut bulu kucingnya. What is she doing? Dono is feeling the cat's fur. Gitu kan? Tapi kalau di sini tak boleh dalam bentuk ing. The cat's fur feels soft. Tak boleh dalam bentuk apa? Ing. Karena terasa apa? Soft. Paham ya? Oke. I'm not feeling very well. Nah, khusus ini oke ya. Memang begitu dia biasanya. Itu ya, boleh yang begini. Aku rasa bahwa ini I feel that sama dengan I think. Tak boleh dalam bentuk ing dalam konteks ini. Paham? Pemilihan seperti ini ya. This is also very important for conversation ya, nanti di conversation subject. I'm feeling that it is important, tidak. I feel that, I think that, I believe that, sama. Selama diartikan saya pikir, saya rasa,
maka ini tak usah dalam bentuk in. Paham? Okay. 7. This is also very important. Kalau has atau have diartikan sebagai memiliki, possession, selama kepemilikan, maka tak boleh dalam bentuk ing. Gitu ya. Hasim memiliki sebuah mobil. Sekarang kan dia punya mobil, tak usah, tak perlu Hasim is having a car. Nggak boleh begitu, logikanya juga nanti ngawur. Hasim sedang memiliki mobil. Oh ya, kapan dia nggak sedang memiliki lagi? Kira-kira kan gitu juga ngawur ya. Maka katakan saja as long as it is concerning possession, so it is not allowed to make it what? Present progressive for the has and have. Get it ya? Ngerti ya? Okay. Hasim has a car. Okay. I'm having a hard time. Loh, ini kok bisa ini bukan memiliki. Selama has atau have diartikan sebagai sedang mengalami, ngalamin ya, waktu yang sulit ini maksudnya ya, waktu yang sulit, masa-masa sulit. I'm having hard times, but Olga is having a good time. Ini boleh. Has dan have, as long as it is translated as apa, selama ditranslatekan sebagai mengalami, maka boleh dalam bentuk apa? Ing ya. Oke. I have a fun, kan sering gitu ya. Have a fun time misalnya gitu. Have a fun. Nah, itu boleh tuh. I'm having a fun, boleh. Remembering. Bedanya mana ini? I remember my first teacher. Do you remember yours? Boleh nih. Sekedar mengingat, paham ya? Sekedar mengingat dalam bentuk ing. Tapi di sini kok boleh dalam bentuk selama mengingat tidak dalam bentuk ing. Selama sekedar mengingat. Tapi kalau di sini kok bisa dalam bentuk ing? Apa bedanya? Aunt. Ini sering bacanya aun kan? Ingat, membacanya aunt, pakai teh dikit aja ya. Aunt Ija is looking through an old picture album. Sedang lihat-lihat old picture lah di album. Kemudian she is remembering the wonderful days of her childhood. Di sini dia sedang mengingat lebih khusus. Ada gambar, ada apa? Oh, di terawang. Ini nih, di satu foto dalam album ini aku sedang apa ini. Ini kemudian terjadi begini-begini. Dari album satu foto itu dia sedang mengingat sesuatu yang terjadi di masa lampau itu. Fokus dia. Maka ini bukan hanya sekedar mengingat, tapi banyak yang bisa diambil, digali di situ. Banyak yang bisa diingatnya. Fokus sekali, maka boleh pakai ing. Paham ya? Itu dia. Sekedar ingat saja, maka tidak usah pakai ing. 9. This piano is too heavy. It weighs too much. It weighs too much. Nah, ini tak usah dalam bentuk apa? Ing. Sangat berat ya. How much do you weigh? Berapa beratmu, kan gitu ya. Ingat ge-nya dibuang ya. Kayak ngomong WAY itu loh, jalan, sama aja. Ya, itu. It weighs too much. Beratnya berat sekali siapa piano ini. Enggak boleh dalam bentuk ing. Terasa berat ya, terasa berat. Tidak ada usaha piano nampak untuk memberatkan dirinya, kan gitu kan logikanya. Tapi memang ketika diangkat berat. Nah, yang ini lain. Ini lagi yang gunakan apa si tukang grosir ini? Lagi yang gunain itu loh, apa namanya? Timbangan ya. Sedang menimbang. Ada aktivitas dia sedang menimbang menggunakan scale umpama, maka boleh dalam bentuk apa? Ing. Itu bedanya. Paham ya? Oke. We still have time. Right now Badu. Nah, ini apa ini? Ada right now kan? Ini apa ini? Kita lihat ya. Reads atau is reading? Sekarang ya is reading ya. Apalagi ada right now. Disuruh pilih ini kan. Use either simple present or present apa progressive. Ya. Gunakan simple present atau present. Tapi hati-hati. Ingat tadi tidak semua boleh dalam bentuk ing. Lihat konteksnya, paham ya? Oke. Ada right now, sekarang sedang is reading an article. But he sekarang Badu sedang baca artikel newspaper, tapi dia tidak paham. Ya, sedang tidak paham. Apakah boleh he is not understanding it atau he doesn't understand it? Jawabnya apa? Iya, does not understand.
walaupun sedang baca, dia sedang tidak paham, dia tidak paham. Understand tidak boleh dalam bentuk ing. Ingat ya, some of the vocabulary ini tentu apa, to be, minta to be ya, tentu are ya, are. Nah, minta itu aja, nggak mungkin being. Now sekarang saya sedang melihat ini at the board. Tentu I'm looking at, ya kan? Memang ada aktivitas melihat. Saya sedang melihat beberapa words on the board. Ingat tadi kan, tak boleh dalam bentuk apa? Ing. Walaupun sedang melihat artinya. Maka I see some words on the board. Okay. Alright, right now the children are at the beach. Okay, are at the beach. Okay, they are ini dari mulai ini sampai 4-5 aja lah ya. Give a screenshot. Ini saya kasih, ini udah tadi 4, 5 ya, 4 and 5. Nomor 6 sama saja kok ya. Jadi 4-5 aja as your assignment, as your homework ya. Do it, give a screenshot now. When it is finished, you can text me and give your answers via WhatsApp. Okay, take some time to give a shot. Ready? Okay, yes. Okay, that's it for now. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.